Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Tadi malam Vicky upload lagi video yang tentunya masih dalam format Ome TV. Berarti tidak ada hal baru ya tentang Vicky dan Tuba. Ada memang di live Ome TV-nya Vicky. Dia bertemu dengan cewek Turki yang mengikuti video Vicky dan Tuba. Sehingga di situ Vicky menelpon Tuba untuk ikut bicara dengan cewek itu. Cukup seru cuplikannya yang ada yang mendownload dan menyebarkannya ya. Kita tidak tahu apakah ini bakal diupload Vicky nantinya atau tidak. Soalnya di situ ada sesuatu yang menurut aku agak kurang nyaman bagi Vicky untuk menguploadnya. Karena cewek itu terus terang mengatakan Tuba girlfriendnya Vicky. Sampai Vicky menyuruhnya diam. Bahkan jika apa yang disampaikan cewek itu dalam bahasa Turki itu nantinya kalau ini diupload Vicky dan diterjemahkannya apa adanya, itu akan lebih belak-belakan guys. Jadi aku kurang yakin ya apa ini akan diupload Vicky. Walau seru sih sebenarnya, dan menurut aku nggak apa-apa juga kalau Vicky menguploadnya. Tapi ya tentu itu tergantung pada keputusan Vicky. Tidak ada update yang memberi sinyal kemungkinan akan bermulanya season 6 sampai saat ini. Kita tetap sabar ya guys, bagaimanapun uploadan videonya Vicky tetap tidak terlepas dari sisi komersilnya, karena ini memang bukan sekedar hobi, namun ini adalah pekerjaan utamanya Vicky, yang berarti di sini ada masalah income baginya. Jika uploadan videonya ada penurunan viewer, maka wajar jika Vicky melakukan strategi apapun ya agar viewernya kembali seperti sedia kala. Walau untuk itu mungkin saja harus terpaksa mengecewakan sebagian viewernya. Jadi tidak perlu juga jika berpikiran negatif pada Vicky yang dengan cepat menyudahi season 5. Anggap saja ini ujian bagi keteguhan dukungan dari fansnya Vicky ya, warga Jawa Selatan. Karena jika memang Vicky menyudahi upload video season 5 dengan cepat, dan jika itu dikarenakan menurunnya viewer di video vlognya, berarti penyebabnya juga adalah fansnya yang bisa dibilang mudah turun ke istiqomahannya. Padahal bisa saja walau agak jenuh tetap tonton aja ya, walau tidak full nontonnya agar menjaga viewernya tidak anjlok. Oke guys, kita lanjut reaksi kita masih di video ini, video terakhir di season 5. What do you think about Indonesia in terms of the weather? In terms Cities, of the weather. food, and people. Okay. About the weather, told you. Yeah, I amazing. love summer. It's good. For cities, I've been in like 4 cities, right? Yeah. Bandung, Bogor, Jakarta, Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, Jakarta. Jakarta is like what I expected. Traffic. Yeah, the traffic. Oh my gosh, no. I mean, like 2 kilometers, 1 hour. Iya, kayak 2 kilometer guys. Itu 1 jam waktu itu kita. Oh my god. But yeah, it is still fun. It is still fun. I mean, about Jakarta, what I think is like more like malls. Yeah. You know, Yeah. these areas like Pendik, like Yeah. big, Yeah, big, yeah. and like buildings, huge buildings. Oh my The capital. gosh, the trees. No, especially in Bandung, but the trees, especially in Bandung. Like when you go to the road, Yep. I mean, you know already, Yeah, but yeah, like yeah. I love that. You know, the trees come here and here, Yeah, and then, yeah, di Bandung. you know, oh my gosh, Yeah. amazing. Bogor, yeah, I mean we've been in Taman Safari only, and it was amazing, an amazing experience for me. I love it. I mean, yeah, we don't have this safari stuff in Turkey. I mean, my mom said we have, but like a little one, like maybe like a zoo, you know? Yeah, not like
actually, going Yeah, with it your was car. amazing. Yeah, it was amazing for me. And Pekanbaru, so hot, just so hot, so hot. Ya, jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Pekanbaru juga, Pekanbaru itu panas banget. Yeah. Lebih panas daripada ya Jakarta dan sebagainya. Panas banget pokoknya. Oke, that's it. Pertanyaan berikutnya di Q&A ini masih agak sama ya. Apa pendapat Tugba akan cuaca, kota-kota, makanan, dan orang-orang di Indonesia? Cuaca seperti yang sudah dijelaskan Tugba sendiri, dia senang dengan cuaca yang di sepanjang tahun di Indonesia itu panas, ya, tidak ada musim dinginnya. Dia bilang tidak ada yang sampai 10 derajat. Yang nggak ada lah ya. Di Indonesia itu 10 derajat itu nggak bakalan ada. Kotanya, Tugba mengatakan sudah ke Jakarta, Bogor, Bandung, dan Pekanbaru. Sebenarnya masih ada kota lain yang tidak disebut, yaitu Dumai ya, tempat tinggalnya Bang Dones, abang tertuanya Vicky. Kesannya di Jakarta itu banyak mall dan gedungnya banyak sekali yang tinggi-tinggi. Berarti di sini menurut Tugba Jakarta itu lebih metropolitan dibanding Istanbul. Tapi trafik, lalu lintas, macet luar biasa. Ini masalah klasik Jakarta yang tidak akan bisa terurai jika sistem transportasi massalnya tidak dibangun. Tokyo yang merupakan salah satu kota terpadat di dunia, lalu lintasnya tidak separah Jakarta. Penyebabnya hanya satu, di sana tersedia sistem transportasi massal yang memadai, yaitu kereta api dengan berbagai jenisnya. Masalah macet ini jadi memori buruk bagi orang asing yang datang ke Jakarta. Bandung yang membuat Tugba terkesan jalanannya yang dinaungi pepohonan. Itu memang tidak akan ditemukan di Turki karena jenis pohon-pohon di Turki itu beda strukturnya dengan pohon di negara tropis. Di wilayah 4 musim, umumnya pohon itu tumbuhnya seperti gambaran pohon Natal ya, meruncing ke atas. Sementara di wilayah tropis, cabangnya justru melebar sehingga bisa membentuk payung. Bogor, Tugba hanya melihat katanya Taman Cimory dan Taman Safari, dan itu membuatnya sangat terkesan karena dia seumur hidup belum pernah ke zoo. Apalagi ini bukan sembarang zoo, di mana di sini justru hewannya yang bebas dan pengunjungnya yang berada di kandang. Maksudnya dalam mobil. Pekanbaru ya panas, begitu guys ya, Pekanbaru memang panas. Mungkin karena di bawah buminya terdapat sumber energi alam. Tapi 4 kota itu sudah mewakili suasana seluruh kota lainnya menurut aku ya. Dari sisi metropolitannya Jakarta sampai ke kota-kota seperti Pekanbaru yang mewakili gambaran kota besar di provinsi-provinsi lainnya. Dari cuaca ya, Pekanbaru yang paling panas, disusul Jakarta, kemudian ada Bandung yang tidak sepanas Jakarta, dan ada juga Bogor yang lebih sejuk. That's it, guys. The people. Food. Food. For food, I mean mostly I couldn't get used to it that easily. Pedas ya. Yeah, oh my gosh, so spicy. Ya. And yeah, but food yeah. Ya jadi kayak misalnya kita pesan makanan yang nggak pedas gitu ya, tapi bagi coba itu pedas gitu loh guys. Iya. Jadi ya. Makanan, persoalan utama Tugba makanan di Indonesia rata-rata pedas. Tapi ini bisa diatasi dengan keterbiasaan ya. Jika sudah biasa, lama-lama rasa pedas itu akan bisa diatasi. Lagian banyak kok makanan yang cabenya itu terpisah. Jadi kita ada opsi menakar pedas yang kita inginkan. Jadi ini tidak masalah besar ya. Jangankan orang asing, kita saja antara Sumatera dan Jawa kadar pedas itu sudah berbeda. Masakan Sumatera jauh lebih pedas, sementara di Jawa kurang pedasnya dan ada rasa manis justru.
Sebagaimana yang pernah aku sampaikan saat mereaksi video di mana Vicky dan Tugba sepedaan keliling kompleks perumahannya, di situ terlihat Tugba sudah merasa nyaman berada di tengah-tengah orang Indonesia. Sama seperti yang dia bilang di sini, dia tidak merasa seperti orang asing di Indonesia. Sama saja seperti dia rasa dengan saat dia di Turki ya. Maksudnya kemana dia pergi, dia itu tidak menjadi pusat perhatiannya, walau dengan tampilannya yang jelas berbeda secara fisik dengan orang-orang. For you, can you tell us about your culture shocks during your time in Indonesia? Okay, I have too many. First, yeah, about the motorcycles, I feel it in everywhere and every time. I was too shocked. Like, seriously, road is literally for motorcycles, no space for cars. Yep. And too many Chinese. Yep. I didn't expect that. Yeah. So many Chinese. So many Chinese, especially in Jakarta. Yeah, in Jakarta. I'm talking about Jakarta. Do you know Surabaya? Yeah. That's also that city. Yeah. Maybe I would say maybe like 30% Chinese. Correct me if I'm wrong, but Yeah, about mukena. It's also culture shock for me because in Turkey, you know, we pray like women's. I mean, we don't have mukena for women. yeah. Like, you know, we cover everywhere, but Yeah. not with mukena. Yeah. You know? sampai tuh beli mukena di Indonesia. Yeah, the first thing that I did in Indonesia is like, go to Buy mall mukena. and Let's buy mukena. buy a mukena for me. Yeah. Ternyata hal pertama yang buat Tugba sampai shock di Indonesia adalah banyaknya pengguna motor. Fenomena ini hanya ada di wilayah Asia Tenggara plus Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ya. Mungkin juga di sebagian wilayah Afrika. Penyebabnya sama karena tidak bagusnya sistem transportasi yang dibangun. Di wilayah lain masyarakat justru merasa naik motor itu transportasi yang tidak nyaman dan tidak aman. Bayangkan, saya mau kerja dengan pakaian bersih, necis. Ketika hendak ke tempat kerja, tentunya saya ingin sampai ke sana dalam kondisi tidak kelelahan, pakaian saya tetap rapi, tidak keringatan. Ya. Itu semua bisa saya dapatkan dengan naik kereta api. Tinggal duduk, keretanya punya AC, kursinya bersih, tidak berjejalan. Keluar dari kereta api, saya hanya perlu berjalan sekitar 100-200 meter sudah sampai ke tempat kerja. Bandingkan jika saya naik motor, di jalan terkena panas dan debu serta mungkin bau buangan knalpot mobil bisa melekat di pakaian saya. Capek lagi karena harus mengendarai motor. Apalagi motornya itu dalam keadaan hanya bisa berjalan lambat. Belum lagi ada resiko kecelakaan lalu lintas. Jadi jelas saya akan memilih sistem transportasi umum tadi, yang massal tadi ya. Tapi kalau memang sistem transportasinya buruk, ya maka naik motor akhirnya lebih efisien waktu. Walau sampai di tempat kerja sudah kelelahan dan mungkin sedikit stres karena macet dan menempuh risiko kemungkinan adanya kecelakaan. Yang kedua adalah mukena ya, yang dipakai muslimah sewaktu sholat. Ini juga hanya ada di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei, juga Singapura ya. Karena adanya mukena serta sarung itu tujuannya memang untuk persiapan sholat, di mana waktu sholat itu dibutuhkan pakaian bersih. Wilayah Asia Tenggara yang agraris ini umumnya dulu kegiatan penduduknya bertani. Kegiatan ini pasti membuat pakaian kotor, maka disediakanlah pakaian cadangan yang bersih jika sudah dapat waktu sholat. Itulah mukena bagi muslimah dan sarung bagi muslim. Tugba langsung beli satu mukena untuknya. Ketika di tok-tok ada yang nanya apakah Tugba pakai mukena itu sholat, dia jawab, iya, aku pakai sholatnya. Ini aku rasa Tugba sedang membiasakan dirinya dengan mukena, karena kemungkinan besar
dia bakalan tinggal di Indonesia nantinya. Yes. And then the park, you have to pay. Yeah. Oh my gosh. For literally, he stops the car and he has to pay for that. Like park. Why do you have to pay every time you park your car? Yeah. And everywhere. Yeah. Going to Indomaret, park, pay. Pay. And also, if you wanna use the road, you also pay. Like there's a Yeah. huge things, and you get in, you Yeah. pay. Toll, and then, toll, yeah. Yeah. In here, it's just like for the bridge. Yeah. But then, yeah, I mean. Shock Tukba berikutnya adalah adanya bayar parkir di mana-mana dan ada bayar jalan tol. Walau bagi sebagian orang bayar parkir dan bayar tol itu biasa saja, guys, bagi orang asing ini sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena ini menunjukkan kondisi negara. Retribusi parkir dan bayar tol itu menunjukkan kita ini negara miskin, hingga perlu income negara dari retribusi parkir, dan menunjukkan negara tidak bisa membangun jalan raya tanpa harus memungut bayaran bagi yang melintasinya. Jadi jika ada kebetulan punya teman dari negara lain yang datang ke Indonesia dan kemudian kita bawa jalan, jangan bangga ketika masuk jalan raya tol yang berbayar. Teman kita itu akan tersenyum sinis. Karena di negara mereka jalan raya, highway itu ada tanpa harus dipungut bayaran. Siap bagi siapa saja yang melintasinya. Jadi soknya Tukba di masalah banyak motor dan banyak parkir serta bayar tol itu memalukan sebenarnya bagi kita ya. Bukan sesuatu yang kita bangga padanya. Ini sok yang sifatnya negatif sih. Ya begitulah. Yeah. What else? It is Yeah. weird. And you have like this thing for your car. Yeah. It's so cute. And this is my very, very, very huge, massive culture shock. There is a person who is waiting for you to poop or pee in the toilet. Yes. You know, you go to mall, you go to toilet, you do your thing, and then you go out, and there's a person who's waiting for you in there, and when you go out, she gets in, and she cleans. Yeah. It's like almost like a restaurant, you know, where they go like, "Selamat datang," silakan, like, "Welcome," "Welcome to the toilet." Yes, so good. I mean, cleans every time. Yeah. After you go in, you go out, clean, perfect. And also I wash my hand, and I did this, and there are Yeah. waters on the tap, and she cleans. Amazing. Amazing. Nah, kalau ini bolehlah kita bangga akan kebersihan di toilet umum, di mall maupun restoran. Tapi yang begini hanya ada di tempat demikiannya. Di luar itu masih banyak yang tidak terjaga kebersihannya. Di SPBU umpamanya, di pasar-pasar, bahkan di sekolahan, masih banyak yang tidak ada petugas pembersihnya yang rutin. Jika di perjalanan, lebih nyaman rasanya menggunakan toilet di masjid-masjid, masih lebih terjaga kebersihannya. Hanya saja kadang masjidnya itu hanya buka sewaktu dekat waktu sholat fardu saja. Were you nervous when you met my family, especially Mama Eva, my mom? Of course I was nervous, of course. Who's not? Everyone. Yeah, and especially like you met the entire family, like the huge family, Not the just. huge family. I wasn't nervous about the huge Oh, family. really? Just your family. Like your, My mom, my brothers, sisters. yeah, your small family. I was too nervous. Every day nervous. Still nervous. Apakah Tuba nervous waktu bertemu keluarga Vicky? Tentu, jawab Tuba. Kenapa nervous?
Jika ada seorang cewek yang merasa nervous bertemu dengan keluarga seorang cowok, itu hanya dikarenakan diantara dia dengan cowok itu ada hubungan spesial. Gak mungkin kita nervous bertemu dengan keluarga teman kita kan? Pasti biasa saja. Terus jika ada hubungan spesial, hubungan asmara tegasnya, kenapa nervous? Keluarga dari cowok maupun cewek yang ada hubungan asmaranya dengan kita itu, ketika kita pertama bertemu mereka, pasti kita sadar kita akan diperhatikan penuh, detail ya. Bisa saja saking nervousnya, menentukan pakaian apa yang bakal dipakai pun bisa sulit sekali ya. Seakan pada saat pertama bertemu itu, mereka semua yang kita temui itu sudah pegang kertas yang berisi daftar yang harus mereka nilai. Jadi takut benar ya jika ada yang salah sikap, ucapan, segalanya lah. Akhirnya ya nervous ya. Kita lihat cuplikan detik-detik menjelang Tugba bertemu keluarganya Vicky. Breathe, Tugba, breathe, please. Breathe Tugba, breathe. Tarik nafas Tugba, tarik nafas. Ucap Tugba sendiri pada dirinya saking nervousnya sehingga membuat bernapas pun terasa sulit. Terlebih lagi bagi Tugba karena yang akan ditemuinya adalah keluarga yang berasal dari negara asing yang mungkin standar baik buruknya berbeda dengan di tempatnya. Jadi pasti kebingungan mau bersikap. Beda umpamanya jika keduanya sama dari Indonesia. Sudah tahulah kira-kira kebiasaan dan mana sikap yang baik dan mana yang buruk. Sehingga lebih mudah saat pertama bertemu. Karena walaupun Tugba tahu Vicky mencintainya, tapi jika keluarnya tidak merestui karena merasa tidak suka dengan Tugba, bisa bubar semuanya. Jadi yang dipertaruhkan dalam pertemuan pertama dan selama bersama keluarga Vicky sangat besar. Tidak bisa tidak, Tugba harus dapat mengambil hati keluarganya Vicky. But how? Aku harus gimana agar keluarga Vicky menerimaku? Bukan cuma nervous guys, bisa stres ini. Bahkan di sini Tugba mengatakan still nervous. Berarti sampai saat ini jika bersama keluarga Vicky rasa nervousnya masih ada. Belum lepas. Padahal kita semua tahu sambutan dan penerimaan keluarga Vicky pada Tugba sangat baik ya. Tidak diragukan lagi, dia sudah dapat restu dari seluruh keluarga. Begitupun dia bilang masih saja nervous ya. Bagaimana dengan Vicky saat bertemu dengan keluarganya Tugba? Kita ikuti guys di video berikutnya karena tidak bisa full aku reaksi dalam satu video mengingat durasinya. Oke guys, segitu aja dulu reaksi aku. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share. Bagi yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini guys selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tugba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.